selamat datang di video ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era globalisasi ini, industri itu bukan kata yang asing. Setiap industri akan menghasilkan limbahnya masing-masing. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kita bukan review batu ini, tapi penasaran? Mari kita cek langsung. This video was brought to you by Yang pertama, latar belakang, di mana perkotaan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar dengan karakteristik dan persoalan yang berbeda dan spesifik. Oleh karena itu, suatu perkotaan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam memecahkan suatu persoalan. Salah satu persoalan yang cukup krusial yaitu persoalan limbah, di mana limbah ini merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah limbah ini. Semakin maju dan semakin padat jumlah penduduk di sebuah kota, maka semakin besar limbah yang dihasilkan pada suatu kota. Berdasarkan laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah sangat dibutuhkan untuk menambah nilai estetika dan kualitas dari sebuah lingkungan. Sehingga pada kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang pengelolaan limbah B3 secara biologis dan penambahan bahan kimia, seperti bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi ini berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun bagi lingkungan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas beberapa bahasan, yaitu ada yang pertama, pengertian bioremediasi, yang kedua yaitu mikroorganisme yang berperan dalam bioremediasi, yang ketiga adalah proses remediasi, yang keempat adalah jenis-jenis bioremediasi, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan bioremediasi, yang terakhir adalah salah satu studi kasus bioremediasi di lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas mulai dari poin yang pertama, yaitu apa itu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses degradasi biologis dari sampah organik pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang. Pernyataan ini kami ambil dari literatur Ruth Krisnasari pada tahun 2010. Selanjutnya kami juga mengambil dari literatur yang lain, yaitu United States Environmental Protection Agency mengatakan bahwa bioremediasi adalah suatu proses alami untuk membersihkan bahan-bahan kimia berbahaya. Ketika mikroba mendegradasi bahan berbahaya tersebut, akan dihasilkan air dan gas yang tidak berbahaya, seperti CO2. Selanjutnya kita akan bahas poin berikutnya, yaitu tujuan dari bioremediasi. Ada dua tujuan dari bioremediasi menurut Almut Mainah tahun 2013, yaitu yang pertama, menstimulasi pertumbuhan mikroba baik yang indigenus, yaitu mikroba asli maupun non-indigenus atau mikroba yang sengaja dimasukkan dari luar ke daerah yang terkontaminasi. Selanjutnya yang kedua adalah menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dengan senyawa kontaminan
di lingkungan, baik yang terlarut maupun yang terikat oleh partikel untuk mengalami biotransformasi, biodegradasi, dan yang terakhir sampai biomineralisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin jenis-jenis bahan pencemar. Terdapat dua jenis bahan pencemar, yaitu yang pertama berdasarkan kemampuan terdegradasi, yang berikutnya adalah menurut keberadaannya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kemampuan terdegradasi. Ada dua jenis berdasarkan kemampuan terdegradasi, yaitu yang pertama bahan pencemar yang mudah terdegradasi, yaitu bahan yang mudah terdegradasi di lingkungan atau dapat diuraikan atau juga dapat dikomposisi baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer, yaitu seperti bakteri dan jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia seperti limbah rumah tangga. Jenis polutan ini akan menimbulkan masalah lingkungan bila kecepatan produksinya lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan degradasinya. Berikutnya ada bahan pencemar yang sukar terdegradasi atau lambat sekali terdegradasi. Polutan ini dapat menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Salah satu contohnya adalah jenis logam berat seperti timbal atau Pb dan juga merkuri. Selanjutnya kita bahas menurut keberadaannya. Ada dua juga. Yang pertama adalah senyawa yang secara alami ditemukan di alam dan jumlah konsentrasinya sangat tinggi. Contohnya antara lain minyak mentah, fosfat, dan logam berat. Selanjutnya ada juga senyawa yang bernama xenobiotik, yaitu senyawa kimia hasil rekayasa manusia yang sebelumnya belum pernah ditemukan di alam. Contohnya saja seperti pestisida, herbisida, plastik, dan juga yang terakhir serat sintesis. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan dibahas atau dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas mengenai mikroorganisme yang berperan dalam bioremediasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bioremediasi merupakan proses pengurangan dan atau penghilangan zat pencemar di lingkungan dengan bantuan mikroorganisme. Di sini kami mengambil contoh dari kasus pencemaran minyak bumi. Perlu kita ketahui bahwa minyak bumi itu terdiri dari hidro dan karbon. Merupakan hidrokarbon, terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Kedua unsur ini termasuk dalam makronutrien untuk sebagian besar mikroorganisme. Sehingga unsur-unsur ini dapat dikurangi jumlahnya jika terdapat koloni mikroorganisme di lingkungan tersebut. Namun, komponen minyak bumi ada juga yang sulit terdegradasi. Contohnya, timbal dan merkuri. Selanjutnya, untuk contoh dari mikroorganismenya, kami mengambil bakteri dan fungi. Dari bakteri sendiri ada beberapa contoh, yaitu Pseudomonas sp, Artobacter sp, Acinetobacter sp, Bacillus sp, dan Bacillus sp. Bakteri Pseudomonas sp dan Bacillus sp jika diisolasi bersama dapat menurunkan kadar pencemaran minyak bumi terhadap tanah secara signifikan. Kemudian untuk fungi, banyak jenis-jenis yang dapat menguraikan hidrokarbon, contohnya di samping saya. Tapi, saya mengambil secara khusus yaitu jenis Trichoderma. Fungi ini mampu mengurai hidrokarbon pada plastik. Ya, plastik terbuat dari hidrokarbon. Sehingga fungi-fungi ini dapat mengurai plastik. Kenapa bakteri dan fungi tersebut dapat mengurai hidrokarbon? Hal itu disebabkan karena kemampuan bakteri dalam memproduksi biosurfaktan. Biosurfaktan bersifat hidrofobik dan hidrofilik, sehingga mampu mengikat molekul hidrokarbon yang tidak larut dalam air dan menurunkan tegangan permukaannya.
Sehingga, selain itu, biosurfaktan juga menyebabkan emulsifikasi hidrokarbon sehingga mudah terdegradasi. Ada dua jenis biosurfaktan yang dihasilkan oleh bakteri, yaitu surfaktan dengan berat molekul rendah dan polimer dengan berat molekul besar yang dikenal dengan bioemulsifier polisakarida amfifatik. Selanjutnya, mengenai transport hidrokarbon sel bakteri. Secara umum ada 3, yaitu interaksi sel dengan hidrokarbon dalam fase air, kontak langsung sel dengan tetesan hidrokarbon, dan interaksi sel dengan tetesan hidrokarbon yang telah teremulsi oleh bakteri. Pada interaksi sel pada fase air, umumnya kelarutan hidrokarbon oleh proses fisika sangat rendah, sehingga tidak dapat mendukung. Kemudian pada kasus kedua, yaitu kontak langsung sel dengan tetesan hidrokarbon, pelekatan dapat terjadi karena sel bakteri bersifat hidrofobik. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu pada kasus interaksi sel terhadap hidrokarbon yang sudah teremulsi, sel mikroba berinteraksi dengan partikel hidrokarbon yang lebih kecil daripada ukuran sel, sehingga hidrokarbon dapat teremulsi dengan mudah. Baik, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemampuan interaksi mikroba terhadap logam. Yang pertama, mengikat ion logam yang ada di lingkungan eksternal pada permukaan sel serta membawanya ke dalam sel untuk berbagai fungsi sel. Contohnya, bakteri Thiobacillus sp mampu menggunakan besi dalam aktivasi enzim format dehydrogenase pada sitokrom. Yang kedua, menggunakan logam sebagai donor atau akseptor elektron dalam metabolisme energi. Yang ketiga, mengikat logam sebagai kation pada permukaan sel yang bermuatan negatif dalam proses yang disebut biosorpsi. Terdapat 4 proses bioremediasi mengurangi bahaya pencemaran logam berat. Yang pertama, detoksifikasi atau biosorpsi. Prinsipnya mengubah ion logam berat yang bersifat toksik menjadi senyawa yang bersifat tidak toksik. Proses ini umumnya berlangsung dalam kondisi anaerob dan memanfaatkan senyawa kimia sebagai akseptor elektron. Yang kedua yaitu biohidrometalurgi. Prinsipnya mengubah ion logam yang terikat pada suatu senyawa yang tidak dapat larut dalam air menjadi senyawa yang dapat larut dalam air. Yang ketiga bioleaching. Prinsipnya merupakan aktivitas mikroba untuk melarutkan logam berat dari senyawa yang meningkatnya dalam bentuk ion bebas. Biasanya mikroba menghasilkan asam dan senyawa pelarut untuk membebaskan ion logam dari senyawa pengikatnya. Proses ini biasanya langsung diikuti dengan akumulasi ion logam. Yang keempat, bioakumulasi. Prinsipnya interaksi mikroba dan ion-ion logam yang berhubungan dengan lintasan metabolisme. Selanjutnya ada beberapa mikroba pendegradasi logam. Yang pertama, Enterobacter cloacae dan Pseudomonas fluorescens. Itu mampu mengubah kromium 6 menjadi kromium 3 dengan bantuan senyawa-senyawa hasil metabolisme. Misalnya hidrogen sulfida, asam askorbat, glutathione, cysteine, dan lain-lain. Yang kedua, desulfovibrio sp. Itu membentuk senyawa sulfida dengan memanfaatkan hidrogen sulfida yang dibebaskan untuk mengatasi pencemaran logam tembaga. Yang ketiga, Desulfomonas acetoxidans, yaitu bakteri anaerobik laut yang menggunakan sulfur dan besi sebagai penerima elektron untuk mengoksidasi molekul organik dalam endapan yang bisa menghasilkan energi. Yang keempat, desulfotomakulum sp atau pereduksi sulfat.
yaitu melakukan reduksi sulfat. Bakteri ini menggunakan sulfat sebagai sumber energi, yaitu sebagai akseptor elektron, dan menggunakan bahan organik sebagai sumber karbon. Karbon tersebut selain berperan sebagai sumber donor elektron, dalam metabolismenya juga merupakan bahan penyusun selnya. Yang kelima, Thiobacillus peroxidans. Thiobacillus peroxidans banyak berperan pada logam-logam dalam bentuk senyawa sulfida untuk menghasilkan senyawa sulfat. Yang keenam, Spirulina sp. alga merupakan salah satu jenis alga dengan sel tunggal yang termasuk dalam kelas Cyanophysae. Spirulina sp. berbentuk silindris, memiliki dinding sel tipis. Alga ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengikat ion-ion logam dari larutan dan mengabsorpsi logam berat, karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama gugus karboksil, hidroksil, amina, sulfudril, imidazol, sulfat, dan sulfonat yang terdapat dalam dinding sel dalam sitoplasma. Yang ketujuh, jamur Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. memiliki kemampuan menyerap uranium. Penggunaan jamur ini juga telah diketahui dapat meningkatkan serapan logam dan menghindarkan tanaman dari keracunan logam berat. Selanjutnya terdapat 3 jenis bioremediasi. Yang pertama itu biostimulasi. Biostimulasi adalah memperbanyak dan mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada di daerah tercemar dengan cara memberikan penambahan nutrien dan oksigen. Jika jumlah mikroba yang ada dalam jumlah sedikit, maka harus ditambahkan mikroba dalam konsentrasi yang tinggi sehingga bioproses dapat terjadi. Mikroba yang ditambahkan adalah mikroba yang sebelumnya diisolasi di lahan tercemar, kemudian setelah itu melalui proses penyesuaian di laboratorium diperbanyak dan dikembalikan ke tempat asalnya untuk memulai bioproses. Namun sebaliknya, jika kondisi yang dibutuhkan tidak memenuhi, mikroba akan tumbuh dengan lambat atau mati. Secara umum, kondisi yang diperlukan ini tidak dapat ditemukan di area yang tercemar. Yang kedua, bioaugmentasi. Bioaugmentasi adalah penambahan produk mikroba komersial ke dalam limbah cair untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah secara biologi. Cara ini paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Hambatan mekanisme ini yaitu sulit untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroba dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, mikroba perlu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Menurut Munir tahun 2006, dalam beberapa hal teknik bioaugmentasi juga diikuti dengan penambahan nutrien tertentu. Para ilmuwan belum sepenuhnya mengerti seluruh mekanisme yang terkait dalam bioremediasi dan mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing kemungkinan sulit untuk beradaptasi. Yang ketiga itu bioremediasi intrinsik. Bioremediasi intrinsik terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Bioremediasi terdapat 2 berdasarkan lokasi. Yang pertama in situ dan yang kedua ex situ. Bioremediasi in situ dapat dilakukan langsung di lokasi tanah tercemar. Proses bioremediasi in situ secara pada lapisan surface juga ditentukan oleh faktor biokimiawi dan hidrogeologi. Yang kedua,
bioremediasi intrinsik ex situ, yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil limbah tersebut lalu ditreatment di tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asal, lalu diberikan perlakuan khusus dengan memakai mikroba. Bioremediasi ini bisa lebih cepat dan mudah dikontrol dibanding in situ. Ia pun mampu meremediasi jenis kontaminan dan jenis tanah yang lebih beragam. Berikut gambar bioremediasi intrinsik in situ dan bioremediasi intrinsik ex situ. Di bioremediasi intrinsik in situ dilakukannya langsung di lokasi tanah tercemar. Sedangkan bioremediasi intrinsik ex situ dilakukan dengan mengambil limbah tersebut lalu ditreatment di tempat lain, bukan di lokasi tanah tercemar. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Menurut Brady Bambang tahun 2012, keberhasilan proses bioremediasi banyak ditentukan oleh aktivitas enzim. Dengan demikian, mikroorganisme yang berpotensi menghasilkan enzim pendegradasi hidrokarbon perlu dioptimalkan aktivitasnya dengan pengaturan kondisi dari penambahan suplemen yang sesuai. Faktor yang pertama adalah lingkungan. Proses bioremediasi memerlukan tipe tanah yang dapat mendukung kelancaran aliran nutrien, enzim-enzim mikrobial, dan air. Terhentinya aliran tersebut akan mengakibatkan terbentuknya kondisi anaerob, sehingga proses bioremediasi aerobik menjadi tidak efektif. Karakteristik tanah yang cocok untuk bioremediasi in situ adalah tanah yang mengandung butiran pasir ataupun kerikil kasar, sehingga dispersi oksigen dan nutrien dapat berlangsung dengan baik. Kelembapan tanah juga penting untuk menjamin kelancaran sirkulasi nutrien dan substrat di dalam tanah. Faktor yang kedua adalah temperatur. Temperatur yang optimal untuk degradasi hidrokarbon adalah 30 hingga 40 derajat Celcius. Menurut Cookson, tahun 2003 mengatakan bahwa temperatur yang digunakan pada suhu 38 derajat bukan pilihan yang valid karena tidak sesuai dengan kondisi di Inggris untuk mengontrol mikroorganisme patogen. Pada temperatur yang rendah, viskositas minyak akan meningkat mengakibatkan volatilitas alkana rantai pendek yang bersifat toksik menurun, dan kelarutannya air akan meningkat sehingga proses biodegradasi atau bioremediasi akan terhambat. Suhu sangat berpengaruh terhadap lokasi tempat dilaksanakannya bioremediasi. Faktor yang ketiga adalah oksigen. Ketersediaan oksigen di tanah tergantung pada kecepatan konsumsi oleh mikroorganisme tanah. Apabila mikroorganisme tanah cepat mengkonsumsi oksigen, maka ketersediaan oksigen di tanah menjadi cepat berkurang. Yang kedua adalah tipe tanah, dan yang ketiga kehadiran substrat lain yang juga bereaksi dengan oksigen. Terbatasnya oksigen merupakan salah satu faktor pembatas dalam bioremediasi hidrokarbon minyak. Faktor yang keempat adalah pH. Penyelesaian pH dari 4,5 menjadi 7,4 dengan penambahan kapur meningkatkan penguraian minyak menjadi 2 kali lebih cepat. Penyelesaian pH dapat merubah kelarutan, bioavailabilitas, bentuk senyawa kimia, polutan, dan makro serta mikronutrien. Faktor yang kelima adalah kadar H2O atau air dan karakter geologi. Kadar air dan bentuk poros tanah berpengaruh pada bioremediasi. Nilai aktivitas air dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba sebesar 0,9-1. Umumnya, kadar air 50-60%. Bioremediasi lebih berhasil pada tanah yang bersifat poros. Faktor yang keenam adalah keberadaan zat nutrisi. Mikroorganisme memerlukan nutrisi sebagai sumber karbon, energi, dan keseimbangan metabolisme sel. Dalam penanganan limbah minyak bumi, biasanya dilakukan penambahan nutrisi antara lain sumber nitrogen dan fosfor, sehingga proses degradasi oleh mikroorganisme berlangsung lebih cepat dan pertumbuhannya meningkat. Kemudian faktor yang terakhir, yaitu interaksi antar polusi. Interaksi antara beberapa galur mikroorganisme di lingkungan harus diperhatikan, karena dapat mengoptimalkan aktivitas mikroorganisme dalam bioremediasi. Salah satu bentuk dari interaksi antar polusi adalah kometabolisme. Kometabolisme merupakan proses transformasi senyawa secara tidak langsung sehingga tidak ada energi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Menurut Cookson tahun 1995, kelebihan bioremediasi adalah proses pelaksanaan dapat dilakukan langsung di daerah tersebut atau in situ, walaupun dengan lahan yang sempit sekalipun. Yang kedua adalah mengubah polutan, bukan hanya memindahkannya. Yang ketiga, proses degradasi atau bioremediasi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat.
Yang keempat, bioremediasi sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba secara alamiah yang sudah ada di lingkungan atau tanah tersebut. Yang kelima, bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia yang berbahaya. Dan yang keenam adalah teknik pengolahannya mudah diterapkan dan juga biayanya yang murah. Selanjutnya adalah kekurangan bioremediasi menurut Cookson tahun 1995. Yang pertama adalah tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Yang kedua, membutuhkan pemantauan secara ekstensif. Yang ketiga, membutuhkan lokasi tertentu. Yang keempat, pengotor bersifat toksik. Yang kelima, padat ilmiah. Yang keenam, berpotensi menghasilkan produk tidak dikenal dari hasil proses bioremediasi. Dan yang terakhir adalah persepsi bahwa bioremediasi merupakan teknologi yang belum teruji. Untuk contoh studi kasus bioremediasi ini, kita mengambil dari jurnal penelitian oleh Sofia Jasmianti pada tahun 2012 berjudul Bioremediasi Limbah Cair Industri Tahu Menggunakan Efektif Mikroorganisme atau EM4. Mikroorganisme yang digunakan di sini adalah efektif mikroorganisme EM4 yang telah diaktifkan. EM4 ini dicampurkan ke dalam limbah tahunya, lalu difermentasi. Fermentasi ini dilakukan secara 15 hari dengan mengukur dua baku mutu, yaitu BOD dan COD. Dari hasil analisis telah didapatkan pada pengukuran BOD menggunakan bioremediasi dari EM4 ini, dapat dilihat hasil analisisnya, yaitu hasil BOD-nya itu menurun dari waktu ke waktu, serta hasil COD-nya juga menurun dari hasil waktu ke waktu. Bisa dilihat dalam grafik. Pada grafik merah itu menggunakan dengan perbandingan 1:10, sedangkan grafik yang hijau menggunakan perbandingan 1:20. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah yang pertama itu bioremediasi merupakan suatu proses alami untuk membersihkan bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah mikroorganisme yang dapat berperan dalam proses bioremediasi ini, salah satunya adalah bakteri dan fungi. Proses bioremediasi oleh mikroba dapat mengurangi bahaya pencemaran logam dengan detoksifikasi, biohermatalurgi, bioleaching, dan bioakumulasi. Interaksi mikroba dengan logam di alam adalah imobilisasi logam dari fase larut menjadi tidak atau sedikit larut sehingga mudah dipisahkan. Yang keempat adalah terdapat 3 macam jenis bioremediasi, yaitu biostimulasi, bioargumentasi, dan biomediasi intrinsik secara in situ maupun ex situ. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi remediasi. Itu ada banyak, yaitu ada lingkungan, temperatur, oksigen, pH, kadar H2O, dan karakter biologi, keberadaan zat nutrisi, dan interaksi antar populasi tersebut. Yang keenam, salah satu kelebihan bioremediasi yang dapat kita lihat secara langsung adalah bioremediasi ini aman digunakan di lingkungan karena menggunakan mikroba. Namun kekurangannya adalah tidak semua bahan kimia ini bisa digunakan bioremediasi. Yang ketujuh adalah dari hasil penelitian Sofia Jasmianti pada tahun 2012 tadi, bahwa penggunaan mikroorganisme untuk biomediasi itu mampu menurunkan konsentrasi BOD dan COD dengan persentase penurunan itu sebesar 93,61 sampai 97,87%. Demikian presentasi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk selanjutnya, kita ada, silakan tinggalkan pertanyaan atau komen di bawah ini. See you on next video.